Sementara pemirsa, korban menjadi tersangka sebelumnya juga menimpa Hogi Minaya, suami korban jambret. Buntut kasus tersebut, Kapolresta Sleman Kombes Pol Edi Setianto Erning Wibowo dinonaktifkan. Penonaktifan ini berdasarkan rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan Inspektorat Pengawasan Daerah Polda DIY. Dalam audit ditemukan pelanggaran terkait pengawasan yang tidak dilakukan Kapolresta Sleman hingga terjadi kegaduhan di masyarakat yang berdampak pada menurunnya citra Polri. Selain Kapolresta Sleman, Kasat Lantas Polresta Sleman ini juga dijadikan atau dinonaktifkan. Saya selaku Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta telah menonaktifkan Kapolresta Sleman Kombes Pol Edi Setianto terkait dengan temuan hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan Inspektorat Daerah dipimpin langsung oleh Pak Irwasda. Ditemukan adanya dugaan pelanggaran terkait dengan pengawasan yang tidak dilakukan oleh Kapolres. Jadi, karena tidak dilakukan pengawasan dalam proses penegakan hukum, terjadi kegaduhan, ketidakpastian hukum yang terjadi saat ini di tengah masyarakat dan menjadi pemberitaan sehingga menurunkan citra Polri. Untuk itu hari ini sudah saya nonaktifkan pada pukul 10. Serah terima tanggung jawab kepada saya dan saya telah menunjuk pengganti pelaksana harian Kapolresta Sleman Kombes Pol Rudi yang sekarang sebagai Dir Narkoba. Terkait dengan Kasat Lantas, hari ini juga akan dilakukan penggantian, sedang dilakukan terkait juga temuan dari hasil rekomendasi audit dengan tujuan tertentu. Diduga ada pelakuan pengawasan yang tidak dilakukan oleh Kasat Lantas sehingga dalam proses penyidikan Laka Lantas menimbulkan ketidakpastian. Sementara itu, pemirsa, Kejaksaan Negeri Sleman Yogyakarta resmi umumkan penghentian perkara Hogi Minaya yang sebelumnya menjadi tersangka usai membela istrinya dari aksi penjambretan. Surat ketetapan penghentian penuntutan bagi Hogi Minaya tersebut diterbitkan demi kepentingan hukum dan telah diserahkan ke kuasa hukum yang bersangkutan. Pengumuman penghentian perkara Hogi Minaya ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Bambang Yunianto pada Jumat. Surat ketetapan penghentian penuntutan bagi Hogi Minaya tersebut diterbitkan tanggal 29 Januari 2026 demi kepentingan hukum dan telah diserahkan ke kuasa hukum yang bersangkutan. Pemirsa, petugas Satpol PP meninggal dunia saat berupaya mengamankan ODGJ yang mengamuk di Kebumen, Jawa Tengah. Beginilah pemirsa upaya mendebarkan saat sejumlah anggota Satpol PP berupaya mengamankan ODGJ di Desa Krakal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. ODGJ tersebut membawa senjata tajam dan memberikan perlawanan. Warga melaporkan ODGJ mengamuk dan meresahkan warga. Upaya penanganan Satpol PP berujung tragedi. Seorang anggota Satpol PP terluka akibat senjata tajam yang diarahkan ODGJ. Petugas terluka segera dilarikan ke rumah sakit, namun dikabarkan meninggal dunia akibat luka di lehernya. ODGJ akhirnya dapat diamankan dan dilarikan ke fasilitas kesehatan jiwa untuk mendapatkan penanganan medis. Namun peristiwa ini meninggalkan duka mendalam dan mengingatkan bahwa tingginya risiko petugas lapangan dalam menangani kasus-kasus kemanusiaan tanpa perlindungan memadai.
Pemirsa, ditegur kotor oleh Presiden Prabowo Subianto, aksi bersih-bersih sampah langsung dilakukan di Pantai Kute pada Selasa pagi. Gubernur Bali pun membentuk Satgas Penanganan Sampah. Gerak cepat penanganan sampah di kawasan wisata Kuta langsung dilakukan Forkopimda Bali, melibatkan TNI Polri, Dinas Lingkungan Hidup serta siswa sekolah untuk aksi bersih-bersih pantai. Sampah plastik dan kayu kerap memenuhi kawasan Pantai Kuta yang merupakan sampah kiriman di musim angin barat di bulan Desember hingga Februari. 8 alat berat pun dikerahkan membantu kegiatan. Sampah yang terkumpul akan dipilah untuk dijadikan pupuk kompos dan sisanya dibawa ke tempat pembuangan akhir. Ini sampah itu di laut ada dua, ada anorganik dan organik. Yang anorganik tentunya itu campur antara plastik, ada dedaunan, ada binatang-binatang laut. Itu akan dipilah, kemudian akan dibawa ke TPA karena TPA masih bisa berfungsi ya. Tetapi kayu-kayu kita potong, sekarang kita kerahkan tukang potong, itu kita akan bawa ke mesin wood chipper kami di Mengui Tani. Setelah menjadi bubuk, dia banyak fungsinya, bisa buat kompos, bisa untuk menguruk, bisa untuk media tanam. Itu untuk kayu-kayunya. Kita udah siapkan alat untuk mencacah. Aksi bersih-bersih ini digelar usai kritikan Presiden Prabowo terkait penanganan sampah di kawasan wisata Kuta. Oh, Bali so dirty now. Bali not nice. Maaf ya, Gubernur Bupati-Bupati dari Bali ini real loh. Bali bulan Desember 2025. Ini pantai Bali. Bagaimana turis mau datang ke situ lihat sampah? Diketahui, kondisi sampah berserakan setiap tahun terjadi, di mana sebanyak 8 ton sampah dikumpulkan petugas DLHK Badung setiap harinya di akhir tahun. Gubernur Bali pun akan membentuk Satgas Penanganan Sampah menangani sampah di kawasan wisata dan perkotaan. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Menyusul dirilisnya jutaan Epstein Files oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat, publik dihebohkan adanya tudingan konglomerat Bill Gates di balik pandemi COVID-19. Menanggapi hal ini, warganet pun terpecah terkait kampanye vaksinasi. Masyarakat dunia kembali dikejutkan oleh informasi lain di balik dirilisnya Epstein Files, kumpulan komen rahasia berisi skandal sejumlah tokoh dunia. Sebuah email diduga menjadi bukti antara miliarder dan filantropis Bill Gates berkomunikasi dengan Jeffrey Epstein, konglomerat yang berada di pusat skandal terkait simulasi pandemi pada 2017. Email itu diduga berisi diskusi seputar latihan kesiapan dan skenario pandemi. Untuk diketahui, pandemi COVID-19 diumumkan akhir Desember 2019. Teori konspirasi yang menyebut pandemi COVID-19 sengaja diciptakan pun kembali muncul. Apalagi pada Oktober 2019, Yayasan Bill dan Melinda Gates ikut mensponsori simulasi pandemi global bersama sejumlah organisasi dunia. Simulasi ini bertujuan menguji kesiapan dunia menghadapi wabah virus fiktif. Pihak yayasan sendiri menyebut event itu hanyalah latihan kesiapsiagaan, bukan perencanaan atau prediksi pandemi nyata. Hal ini pun menuai pro kontra di kalangan netizen. Ada yang menyebut akal-akalan antek asing, namun tak sedikit yang mengkhawatirkan konspirasi itu bisa membahayakan kampanye imunisasi massal yang sudah ada sejak lama. Sementara itu, usai namanya disebut dalam berkas Epstein, Bill Gates pun menutup kolom komentar di akun media sosialnya.